Oke, kita mulai tentang teologi PP. Kita bahas lagi buku ini ya, Khotbah 3 tentang patung-patung. Oh ya, nyalain dulu. Udah. Nah, homili 3, kita pernah singgung sebentar tentang pengharapan ya. Nah, kita ingat lagi konteks pastoral dari homili ini ya. Coba kita baca analisisnya di halaman 62. Ada yang ngambil paper ini nggak? Homili 3. Satu. Ya. Tuh, 2 orang ya. Oke. Homili 4 siapa? 5. 2 orang. 3 ya. Homili 6. Homili 7. Homili 8. Yang 1. 2. 2 ada 3 orang. Oh, 4. Homili 2 siapa aja? Oh, 1, 2, 3 orang ya. Homili 8, 9, 10, 11, 12. Homili 13. 13 siapa? 14, 15, 16, sampai 15 ya. 21 ya. 17, 18, 19, 20, 21. Yang nggak angkat tangan? Nah, ini ya. Dituyul satu ini. Siapa lagi? Arvin. Jatuh ke paret ya. Oke. Homili 3. Tadi siapa yang bahas? Apa konteks pastoralnya? Damica. Buka halaman 62. Nih. Ya. Nah, latar belakangnya apa? Pastoral itu kan konteks pastoral itu berarti latar belakangnya. Coba baca dulu Damica. Khotbah 3. Ketika Saint Yohanes Chrysostomos mengungkapkan sebuah momen siap dalam strategi pastoralnya di tengah krisis Antioquia. Iya, apa krisis yang terjadi di sana? Sehingga munculnya khotbah ini. Krisis apa? Ingat nggak? Krisis pajak. Oke, maksudnya gimana? Kota itu sedang memberontak gitu ya, dan di bawah ancaman dari kaisar. Siapa nama kaisarnya? Theophilus. Theo siapa? Theodosius. Pintar nih. Kamu mau milih berapa? Waduh. Oke, minggu depan udah harus selesai. Oh, tanggal 7. Ya, kan minggu depan. Tanggal 7 itu hari Kamis ya. Hmm? Itu kesimpulannya kapan saya sampai ke sini? 7. Oh. Berarti simpulan 7, 14 itu ya tinggal bikin simpulan 21 abstrak, pendahuluan ya. Pendahuluan dulu baru 28 abstraknya. Abstrak dan ini ya.
Eh, Oke, saya kemarin pikir kalian masih nunggu revisi, nggak perlu direvisi dari saya, nanti terakhir aja. Ya, ini kan harusnya ada kesimpulan minggu ini ya. Terus minggu depan metode penelitiannya, lalu pendahuluan, eh, 2 minggu lagi. Nah, artikel finalnya ini di tanggal berapa? Eh, kita ujiannya mungkin tanggal 19 ya. Tanggal 26 ya. Nah, kalian kumpulkan nanti di tanggal 2. Supaya nggak barengan lah sama dogmatika. Tanggal 2 ya. 2 Juni. Oke? Oh enggak ya? Enggak mau 2 Juni ya udah 26. Ditanya 2 diam aja. Ya udah 26. Tanggal 2. Oke. Ya oke, dan nanti ditanya oke atau cancel ini. Nih, ya, Juni 2. Oke, sekarang kita ke sini. Krisis Antioquia tadi udah kita jelasin. Nah, khotbah 1 itu respon darurat untuk menenangkan kepanikan. Nah, kemarin khotbah 2 tentang kekayaan ya, atau di sini versi teologis untuk mendekonstruksi nilai-nilai duniawi ya, seperti kekayaan. Terus khotbah 3, baca lagi. Khotbah 1 dalam respon dan pendidikan, dan khotbah 2 adalah refleksi teologis untuk Konstruksi. Maka khotbah 3 adalah momen transisi, sebuah pidato yang dirancang untuk menjaga momentum spiritual jemaat selama masa penantian yang penuh dan Iya, maka dikasih tentang tema pengharapan supaya menjaga momentum jemaat ini ya, spiritual jemaat ini selama masa penantian. Menantikan apa nih sebetulnya? Menantikan gimana keputusan kaisar. Jika uskup mereka yang bernama siapa? Flavianus diutus ke Konstantinopel untuk memohon pengampunan ya, atau memohon amnesti lah ya dari Kaisar Theodosius. Oke, kita coba lihat. Mari kita bedah khotbah ini secara akademis dari 3 sudut pandang. Ada pastoralnya, retorika. Nah, kemarin kita banyak bahas retorika ya, karena saya pikir ini juga bisa pakai struktur ini untuk khotbah. Ya, sebenarnya untuk bikin sebuah khotbah atau homili itu ya gaya Chrysostom itu bisa kita pakai. Ingat ya, ada exordium, ada refutatio, ya, kemudian argumentatio, ya, dan penutupnya. Oke, analisis tema teologisnya yang menonjol serta nanti implikasinya. Nah, pertama konteks pastoralnya dulu. Baca. Konteks pastoral, mengelola penantian dan mengangkat figur gembala. Khotbah ini disampaikan pada momen yang sangat spesifik. Uskup Flavianus baru saja berangkat ke Konstantinopel untuk memohon pengampunan kepada Kaisar Theodosius. Chrysostom sebagai seorang presbiter atau imam ini memegang tanggung jawab pastoral utama atas kota yang dimaksud. Iya, sama krisis penantian. Krisis penantian atau crisis of waiting ya. Situasi di Antioquia ini memasuki fase baru, penantian yang menyiksa. Mereka telah melewati kejutan awal dan sekarang mereka harus hidup dari hari ke hari di bawah bayang-bayang dan penghakiman yang belum datang. Ini adalah kondisi psikologis yang sangat rendah terhadap keputusasaan dan kelalaian spiritual. Tugas Chrysostomus adalah mengisi kekosongan ini dengan harapan yang aktif, bukan penantian yang pasti. Iya. Terus? Elevasi figur uskup. Chrysostomus dengan brilian menggunakan kepergian Flavianus sebagai alat pastoral. Yang membuka khotbah dengan memuji keberanian dan kasih pastoral uskup.
berikutnya. Nah, itu di poin 1 ya. Terus ia melukiskan. Ia melukiskan Flavianus sebagai gembala yang baik dan meneladani Kristus, Yakub, dan Musa, figur-figur agung dalam sejarah keselamatan. Secara strategis, ini mencapai 2 hal. Yang pertama, membangun harapan dengan meyakinkan jemaat bahwa mereka memiliki pembela terbaik di hadapan Kaisar yang memberikan sumber harapan yang konkret dan nyata. iya. Yang kedua, menegaskan otoritas gereja. Di tengah krisis di mana otoritas sipil telah gagal, Krisostomos secara implisit mengangkat otoritas gereja. Gembala mereka bukan pejabat kota, yang kini menjadi harapan terakhir. Ini adalah penegasan halus tentang peran sentral gereja dalam kehidupan kota. Oke. Nah, sekarang kita lihat struktur retorikanya ya, tentang pengharapan ganda nih. Oke, baca lagi. Kedua, struktur retorika, seni membangun harapan ganda. Struktur khotbah ini dirancang untuk membangun harapan pada 2 level, harapan pada perantaraan manusiawi, Flavianus, dan harapan pada belas kasihan ilahi. Iya. Jadi ada 2 harapan nih ya, pada manusia dan kepada Allah. Nah, pembukaannya, exordiumnya, terus ia memulai dengan paradoks, bersukacita, dan menangis, yang secara sempurna menangkap suasana hati jemaat, yang memvalidasi kesedihan mereka karena ditinggal sang uskup, tetapi segera membingkainya ulang sebagai sebuah misi heroik. Ini mengubah narasi dari ditinggalkan menjadi sebuah. Oke, coba kita baca ya. Pembukaannya dengan sebuah paradoks, bersukacita dan menangis. Ya, dia berusaha menangkap suasana hati jemaat. Coba baca poin 1 nih. Nih, ketika aku melihat tahta itu yang sunyi dan kehilangan guru kita, aku bersukacita dengan menangis pada saat yang sama. Aku menangis karena aku tidak melihat Bapa kita bersama kita. Tapi aku bersukacita karena ia telah memulai sebuah perjalanan untuk keselamatan kita. ya, Karena ia telah pergi untuk merebut kerumunan yang begitu besar dari murka Kaisar. Di sini ada hiasan bagimu dan mahkota baginya, hiasan bagimu bahwa seorang bapa seperti itu telah dialokasikan kepadamu. Mahkota baginya karena dia begitu menyayangi anak-anaknya dan telah mengkonfirmasi dengan perbuatan nyata apa yang dikatakan Kristus. Karena setelah belajar bahwa gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dalam Yohanes 10 ayat 11. Ia berangkat mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk kita semua, meskipun ada banyak hal yang menghalangi dan bangsanya untuk tinggal. Dan pertama, usianya yang diperpanjang hingga batas terjauh usia tua. Selanjutnya, kelemahan tubuhnya dan musim tahun ini, serta kebutuhan akan kehadirannya di festival suci. Dan selain alasan-alasan ini, satu-satunya saudara perempuan bahkan sekarang di nafas terakhirnya, namun ia telah mengabaikan ikatan kerabatan, usia tua, kelemahan dan kerasnya musim, serta jeripayah perjalanan, dan lebih memilih kamu dan keselamatanmu di atas segalanya. Ia telah menerobos terus Ia telah menerobos semua rintangan ini. Dan bahkan seperti seorang pemuda, orang tua itu sekarang bergegas terbawa oleh sayap semangat. Karena jika Kristus tanya memberikan dirinya untuk kita, alasan atau pengampunan apa yang pantas kita dapatkan telah mengambil alih orang-orang yang begitu banyak. Jika kita tidak siap untuk melakukan dan menderita apapun demi keamanan mereka yang dipercayakan ke dalam tanah suci.
Karena jika selanjutnya Bapak leluhur Yakub ketika bertanggung jawab atas kawanan domba dan memberi makan domba-domba yang tidak berakal dan harus mempertanggungjawabkan kepada manusia, melewati malam-malam tanpa tidur dan menanggung panas dan dingin dan semua keganasan unsur-unsur, agar tidak ada satupun dari hewan-hewan itu yang binasa. Terlebih lagi tidak pantas bagi kita yang memimpin mereka, yang bukan domba Yang tidak rasional. Tapi domba rohani yang akan memberikan tanggung-jawaban atas tugas ini, bukan kepada manusia tetapi kepada Tuhan. Lihat, dia menjelaskan ya betapa pentingnya misi dari Flavianus ini. Oke, terus Untuk lalai dalam hal apapun atau menyusu dari apapun yang mungkin bermanfaat bagi kawanan. Selain itu, sebanding dengan superioritas kawanan yang terakhir dari yang pertama, manusia dari binatang dan Tuhan dari manusia. Demikian pula pantas bagi kita untuk menunjukkan kecemasan dan ketakutan yang lebih besar dan lebih intens. kenapa Flavianus pergi, tapi kita yang tinggal di sini itu mesti menunjukkan kecemasan, ketekunan yang lebih besar. Coba baca lagi. Dia tahu betul. Dia tahu betul bahwa keprihatiannya sekarang bukan hanya untuk satu kota, tetapi untuk seluruh. Nah, itu dia. Ini dampaknya ngeri kalau sempat hancurkan Antioquia. Terus? Karena kota kita adalah kepala dan ibu dan semua yang terletak di daerah ini. Iya. Jadi ibu kotanya soalnya. Terus? Karena alasan ini yang menghadapi setiap bahaya dan tidak ada yang akan berhasil. Nah, itulah alasan kenapa misi Flavianus itu sangat penting. Dan Chrysostom mengajak jemaat itu berharap kepada dia. Ya. Nah, itu sebagai apa tadi? Exordiumnya atau pembukanya. Maka di sini dikatakan ada satu paradoks bersukacita dan menangis. Ya. Satu sisi bersukacita karena Flavianus mau mati demi mereka. Karena dia seorang gembala yang baik, ya kan? Tapi menangis ya karena ini sempat gagal ya kan habis ini. Oke, nah bersukacita dan menangis ini sebuah intensional ya, perasaan yang sedih di satu sisi menangis, bersukacita. Nah inilah pengharapan itu. Ya. Nah ini mengubah narasi dari ditinggalkan menjadi diwakili. Atau kita lihat di sini maksudnya, oke kita lihat ini ya, Chrysostom. Ini udah tadi ya. Nah, coba baca. Ini adalah langkah. Ini adalah sebuah langkah retorika yang jenius. Krisostomo secara alami mengubah narasi jemaat dan ditinggalkan menjadi diwakili. Iya. Ia memvalidasi kesedihan mereka, tetapi segera membukanya ulang sebagai sebuah kebanggaan dengan mengangkat Flavianus sebagai pahlawan dan perantara. Ia mencapai dua tujuan strategis. Oke. Yang pertama, membangun harapan yang konkret, ya. Ia memberikan jemaat sebuah sumber harapan yang rasional dan duniawi. Mereka kini memiliki pembela baik di hadapan Kaisar. Oke. Konkret, nyata nih, ada orang yang datang menghadap Kaisar dan memberikan alasan-alasannya. Harapan yang konkret, ya. Tapi yang kedua, menegaskan
menegaskan otoritas gereja. Di tengah krisis di mana otoritas telah gagal dan melarikan diri, Krisostomo secara implisit mengangkat otoritas gereja. Kepala mereka bukan pejabat kota, yang ini menjadi harapan terakhir. Ini adalah penegasan halus tentang harapan sentral gereja dalam kehidupan kota. Iya. Di tengah krisis ini, ya, Chrysostom mengangkat otoritas gereja. Maksudnya apa di sini otoritas gereja? Gembala mereka yang pergi menghadap kaisar itu mewakili kota itu, bukan lagi pejabat atau wali kota dari Antioquia itu. Nah, inilah peran sentral di dalam kehidupan kota. Ya, peran sentral gereja dalam kehidupan kota. Ini poin satunya ya. Nah, poin 2-nya sampai poin 3 di sini atau poin 6, Chrysostom menjelaskan bahwa pengharapan itu selalu bersifat ganda. Manusia butuh yang konkret, itulah pengharapan kepada manusia, tapi juga pengharapan kepada Allah yang menyempurnakan itu nanti. Artinya mengangkat pengharapan itu kepada level yang tinggi. Nah, ini dua poin penting ini. Pengharapan. Paradoks. Menangis dan bersukacita sekaligus. Ya, jadi waktu kita berpengharapan seperti yang diajarkan oleh Chrysostom pada Antioquia ini, bersukacita tapi menangis. Nah, berpengharapan kepada Allah iya, tapi juga pada manusia. Ya. Nah, itu dia jelaskan di poin 2 sampai 6. Ya. Poin 2 sampai 3 coba kita baca poin 2 atau ini dulu ya. Poin 2 dan 3 ini pengharapan kepada Flavianus lagi. Coba baca. Gantian lah. Pak Eli. Harapan Flavianus. Sotomo merupakan naskah yang akan disampaikan Flavianus kepada Kaisar. Poin 2 sampai 3 yang mengantisipasi argumen-argumen logis dan emosional bahwa pelanggaran itu dilakukan oleh segelintir orang, bahwa kota telah cukup menderita dan bahwa Antioquia memiliki status historis yang penting bagi kekristenan. Ini memberikan jemaat sesuatu yang rasional untuk dipegang. Iya. Harapan pada manusia, pada Flavianus berarti memberikan argumen-argumen yang logis ya dan emosional juga kepada Kaisar. Sehingga Kaisar nanti mengampuni begitu. Itu di poin 2 dan 3 ya. Lalu poin berikutnya harapan kepada Allah. Setelah membangun harapan pada Flavianus, ia dengan cepat mengangkatnya ke level yang lebih tinggi. Tapi jauh lebih kita mengandalkan belas kasihan Tuhan. Iya. Poin 4. Ia berargumen bahwa Tuhan akan bekerja melalui Flavianus dan Theodosius. Ia kemudian mengajar jemaat untuk melakukan perutusan mereka sendiri di surga melalui doa, menggunakan kisah Ratu Esther sebagai model keberanian dan aktivitas doa di hadapan penguasa dunia. Iya, coba kita baca ya poin 4-nya. Stop. Hal-hal ini dan lebih dari ini akan dikatakan oleh imam dengan keberanian yang lebih besar, dan kaisar akan mendengarkannya. Dan yang satu manusiawi dan yang lain setia. Sehingga di kedua sisi kita memiliki harapan yang baik. Tapi jauh lebih kita mengandalkan belas kasihan Tuhan daripada kesetiaan guru kita dan kemanusiaan kaisar. Karena sementara kaisar dimohon dan imam memohon, ia sendiri akan campur tangan, melembutkan hati kaisar dan membangkitkan lidah imam
memfasilitasi ucapannya, mempersiapkan pikiran yang lain untuk menerima apa yang dikatakan dan dengan banyak kesabaran untuk menyetujui permohonan. Iya. Karena kota kita lebih berharga bagi Kristus daripada semua yang lain, baik karena kebajikan nenek moyang kita maupun karena kebajikanmu sendiri. Dan seperti Petrus adalah yang pertama di antara para rasul yang memberitakan Kristus. Demikian pula seperti yang aku katakan sebelumnya. Kota ini adalah yang pertama dari kota-kota yang menghiasi dirinya dengan mengambil sebutan Kristen sebagai semacam mahkota yang mengagumkan. Nah, ini salah satu alasannya ya, supaya kaisar itu mengampuni. Terus, tapi jika di mana hanya 10 orang kita ditemukan, Tuhan berjanji untuk menyelamatkan semua yang tinggal di sana. iya. Mengapa kita tidak mengharapkan hasil yang baik dan menjadi yakin akan semua hidup kita? Ketika tidak hanya ada 10, 20, atau 2 kali lipat saja, tapi jauh lebih banyak. Iya. Gimana kalau banyak orang yang masih hidup benar? Masakah Tuhan tidak menyelamatkan? Ya. Nah, ini dia mulai mengangkat mereka selain usaha-usaha manusia, mengangkat jemaat itu kepada pengharapannya kepada Tuhan juga. Terus? Yang melayani Tuhan dengan sebuah ketegasan. Iya. Lihat ya, dia retorikanya bagus nih. Coba kita baca poin 4 sampai 6-nya ya. Nah, tadi poin 2 dan 3 ini harapannya tentang usaha Flavianus. Ya, memberikan berbagai macam argumen logis lah ya. Bahwa ini bukan pelanggaran itu. Oke, coba baca inilah ya, poin 2 dan 3. Poin 2 dan 3, naskah. Pelangan Flavianus di hadapan Kaisar. Sosok Thomas memaparkan naskah atau argumen-argumen yang akan disampaikan Flavianus kepada Kaisar. Argumennya logis dan emosional. Pelanggaran itu dilakukan oleh segelintir orang, bukan oleh seluruh warga kota. Kota telah cukup menderita dalam ketakutan. Dan yang terpenting, Antioquia memiliki status historis yang unik sebagai kota yang mana umat Kristen pertama kali disebut. Memang para rasul dan tempat tinggal orang-orang benar. Iya. Terus ini adalah dari strategi harapan ganda Chrysostomos. Setelah membangun harapan pada figur Flavianus atau harapan manusia, ia kini memberikan jemaat substansi rasional untuk harapan itu. Dengan mengantisipasi argumen-argumen ini, yang memberikan jemaat sesuatu yang logis untuk dipegang. Mengubah penantian pasif mereka menjadi sebuah antisipasi yang beralasan, yang juga secara halus mengingatkan Kaisar dan jemaat bahwa menghancurkan Antioquia berarti menghancurkan sebuah warisan Kristen yang sangat penting. Nah, itu salah satu alasannya ya. Nah, di poin 4 sampai 6 itu Chrysostomos mengajak jemaatnya untuk mengangkat harapannya itu ke level yang lebih tinggi. Yaitu apa? Pada belas kasihan Tuhan. Ya. Dia berargumen bahwa Tuhan akan bekerja melalui Flavianus dan Kaisar. Ya, seperti tadi di poin 4. Coba baca lagi. Dia kemudian mengajak jemaat untuk melakukan perutusan mereka sendiri ke surga melalui doa, yang menggunakan kisah Ratu Esther sebagai model keberanian dan efektivitas doa di hadapan penguasa duniawi yang paling berkuasa sekalipun. Iya. Ini adalah langkah pastoral yang krusial. Chrysostomos tidak membiarkan harapan jemaatnya bergantung sepenuhnya pada keberhasilan misi Flavianus. Ia mengakarkan harapan utama mereka pada kedaulatan dan belas kasihan Tuhan. Kisah Esther berfungsi sebagai teladan yang memberdayakan, sama seperti Esther, seorang wanita yang mempertaruhkan nyawanya, berhasil melunakkan hati Raja Barbar. Demikian pula doa-doa jemaat dapat melunakkan hati Kaisar surgawi dan duniawi. Ini mengubah jemaat dari penonton pasif menjadi partisipan aktif dalam drama keselamatan mereka melalui doa. Oke, nah kita bisa baca di poin berapa ini? 5 dan 6 ya, tentang kisah Esther ini. Seperti mirip dengan Antioquia ini ya, di mana permohonan Esther itu dikabulkan oleh Kaisar melalui doa-doa dari jemaat. Ya. Nah, seperti
di kisah Esther ini. Coba kita baca poin 5-nya ini. Gantian membaca. Nih. Belum baca sih, Cecilia. Ya. Aku telah mendengar banyak kata, jangan selamanya seperti murka seekor singa. Asal semoga saya bebas, penuh dengan kesedihan dan ratapan, kalau apa yang harus kita katakan kepada orang-orang seperti itu, bahwa ia yang berkata, serigala dan anak domba akan makan bersama, dan macan tutul akan berbaring dengan anak kambing, dan singa akan makan jenang seperti lembu. Yesaya pasal 11 ayat 6-7. Kandangku mengubah singa menjadi anak domba yang lembut. Oleh karena itu, marilah kita memohon kepadanya, marilah kita mengirim utusan kepadanya, dan ia pasti akan meredakan murka kaum besar dan membebaskan kita dari kesusahan yang akan datang. Bapak kita telah pergi ke sana dalam berutusan ini, marilah kita pergi dalam berutusan dari sini ke agungan surga. Marilah kita membantunya dengan doa. Komunitas gereja dapat melakukan banyak hal jika dengan jiwa yang sedih dan dengan roh yang bertobat, kita mempersembahkan doa-doa kita. Tidak perlu menyeberangi lautan atau melakukan perjalanan jauh. Biarlah setiap pria dan wanita di antara kita, baik bertemu bersama di gereja atau tinggal di rumah, memanggil Tuhan dengan sangat sungguh-sungguh, dan Ia pasti akan menyetujui permohonan. Iya, jadi Krisostom mengajak mereka bersama dengan Flavianus itu menghadap kaisar ya, satu secara fisik, tapi yang satu lagi secara online gitu ya. Tidak perlu menyeberang lautan, yaitu dengan doa. Oke, terus dari mana? Dari mana ini tampak jelas, karena Ia sangat menginginkan agar kita selalu berlindung kepadanya, dan dalam segala hal mengajukan permintaan kita kepadanya, dan tidak melakukan apapun dan tidak berbicara apapun tanpa Dia. Karena manusia, ketika kita berulang kali mengganggu mereka mengenai urusan kita, menjadi malas dan mengelak dan bersikap tidak menyenangkan terhadap kita. Tapi dengan Tuhan justru sebaliknya. Bukan ketika kita terus-menerus memohon kepadanya mengenai urusan kita, tetapi ketika kita gagal melakukannya, saat itulah Ia secara khusus tidak senang. Dengarkan setidaknya apa yang Ia tegur kepada orang-orang Yahudi ketika Ia berkata, kamu telah mengambil nasihat, tetapi bukan dariku, dan membuat perjanjian, tetapi bukan oleh Rohku. Yesaya pasal 30 ayat 1. Karena inilah kebiasaan mereka yang mencintai. Mereka menginginkan agar semua urusan orang yang mereka cintai diselesaikan melalui diri mereka sendiri, dan agar mereka tidak melakukan apapun maupun mengatakan apapun tanpa mereka. Ya. Karena alasan ini Tuhan tidak hanya pada kesempatan itu, tetapi lagi di tempat lain, mengucapkan teguran, mengucapkan bahasa yang sama. Mereka telah memerintah, tetapi bukan olehmu. Mereka telah memerintah dan mereka tidak memberitahukannya kepadaku. Hosea pasal 8 ayat 4. Janganlah kita lambat untuk berlindung kepadanya terus-menerus, dan apapun kejahatannya, dalam hal apapun, ia akan menemukan solusi yang tepat. Iya, jadi dia pintar ya, mengambil dari Yesaya, dari Hosea. Lihat apa yang terjadi ketika Tuhan itu menegur orang-orang Yahudi. Ya, kamu telah mengambil nasihat tetapi bukan dariku, dan membuat perjanjian tetapi bukan oleh Rohku. Nah, itulah pentingnya kita menyambung harapan itu dengan permohonan kita. Jadi doa itu menjadi menyelaraskan ya antara kehendak kita itu dengan kehendaknya Tuhan. Bukan sebaliknya. Kehendak Tuhan itu diselaraskan dengan kehendak kita, tetapi kehendak kita diselaraskan dengan kehendaknya Tuhan. Bisa jadi pikiran kita dan sebagainya itu bukan dari rohnya Tuhan. Nah, dari mana kita tahu itu dari rohnya Tuhan? Itu dengan doa. Ya. Nah, ini yang dikatakan oleh Chrysostom. Oke, yang keenam ini kisah Esther ya, menarik. Coba kita baca. Ini, Elna. Apakah? Kalau manusia berdasarkan kepada Tuhan di atas, kamu tidak akan menderita kejahatan. Demikianlah mendapatkan kelegaan dari apa mereka, dan tidak hanya pria, tapi juga wanita. Iya. Jadi bergegaslah kepada Tuhan katanya. Maka kamu tidak akan menderita kejahatan. Oke, lanjut. Ada? Esther ini menyelamatkan seluruh bangsa Yahudi. Ketika mereka akan diserahkan untuk
metode ini. Karena ketika Raja Persia memberi perintah agar semua orang Yahudi dihancurkan bersama sekali dan tidak ada yang tersisa, baik pria, wanita maupun anak-anak. Dan dekret itu ditulis di atas pilar-pilar dan utusan itu tidak dapat berubah. Wanita yang bijaksana ini setelah melepaskan pakaiannya yang indah, mengenakan kain kabung dan menaburkan banyak abu di atas kepalanya dan pergi ke sana kemari di kota, memohon kepada Tuhan dan memohon kepada semua orang Yahudi untuk bergabung dengannya dalam doa dan permohonan dan untuk melakukan puasa bersama selama 3 hari. Ya, terus Dan setelah melakukan ini dan menyenangkan Tuhan dengan doa-doa dan air mata dan puasa ini, yang kemudian pergi dengan percaya diri ke hadapan Raja. Dan meskipun ada hukum yang melarang siapapun masuk tanpa dipanggil, dan hukumannya adalah kematian. Namun ia setelah mempersenjatai dirinya dengan harapan kepada Tuhan, menginjak-injak hukum itu dan menunjukkan dirinya kepada Raja dan risiko nyawanya sendiri. ya, berani dia masuk di hadapan Tuhan ya, di hadapan Raja tanpa ada pemanggilan. Terus dan Tuhan melihat kerendahan hati wanita itu, segera menundukkan hati sang dan begitu yang melihatnya, ia bangkit dari tatanya dan berbalik ke atas dan memeluknya dan meletakkan tongkat emas di lehernya dan berkata, apa yang engkau inginkan, Esther? Aku akan memberimu bahkan setengah dari kerajaanku. Esther 5 ayat 1 sampai 3. Apa yang bisa menandingi kelembutan ini? Apa yang bisa menandingi kehormatan ini? Dan mengapa aku berbicara tentang pembebasan dari bahaya? Ia bakal menjadikannya peserta dalam kerajaan. iya. Jadi kamu lihat ya, Esther tidak langsung segera memohon kepada raja. Dia mempersenjatai dirinya dengan doa dulu. Dengan air mata, dengan puasa. Baru dia punya keberanian untuk berharap. Ya. Tapi nggak cuma doa, air mata, puasa. Tapi dia pergi gitu loh. Nah, ada tindakannya nih. Ya, jadi pengharapan itu mendatangkan apa? Nah, kalau kamu lihat ya, nama kenapa doa? Karena ada iman. Ya, iman itulah melahirkan kerendahan hati. Tuhan. Disinilah mulai doa, puasa, apalagi itu rendah hati, ya, air mata. Nah, takut akan Tuhan itu mendatangkan apa? Takut akan Tuhan akan mendatangkan semacam tindakan ya, setelah apa ini? Di menghadap. Nah, jadi di sini dia punya semacam keberanian, ya kan? Walaupun resikonya misalnya dia tidak tahu kalau gagal, putus lah ya. Ya. Sinilah ada namanya keberanian, ketekunan, penguasaan diri. Ya. Di sini dia tahu kalau gagal, nah, di sini harus ada kesabaran, mati, kan? Nah, di sini baru menimbulkan pengharapan. Oke. Nah, pengharapan itu nanti akan mendatangkan hasil dari mana? Sih dari sang raja. Ampun. Oke. Nah, kamu lihat di sini. Pengharapan nggak cuma hanya bicara soal ini ya. Iman kita itu bukan iman kayak fokus iman yang mati. Tapi iman disertai dengan perbuatan-perbuatan yang nyata. Itulah pengharapan. Ya, pergi dengan percaya diri ke hadapan raja. Meskipun dia tahu resikonya mati. Karena hukumannya mati. Ya, tapi dia berani, dia menguasai dirinya,
Dia tahu akan konsekuensinya, tapi akhirnya mendatangkan pengharapan. Oke, sekarang poin yang 7 sampai 16. Atau kita ke sini dulu. Poin 7 sampai 16 ini adalah tentang exhortatio. Ya, setelah ada argumentasi, ada aplikasinya. Aplikasinya atau hal-hal konkret apa yang mesti dikerjakan. Ya, coba baca lagi. Nah, exhortatio. Kajian praktis oleh tujuh sampai enam. Ini adalah bagian pastoral yang paling penting. Kristostolos menghubungkan krisis yang sedang berlangsung dengan praktik spiritual yang akan datang. Pasal pramas. Dia menggunakan metafora yang kaya, prajurit, petani, pelaut, pegulat, untuk mengubah puasa dari sekedar kewajiban menjadi sebuah latihan spiritual yang relevan untuk krisis mereka. Puasa menjadi senjata untuk pertempuran rohani mereka. Iya. Nah, jadi ada nasihat-nasihat praktis yang Chrysostom kasih ya. Misalnya kayak gini. Oke, coba baca ini. Ini adalah bagian pastoral secara demikian menghubungkan krisis yang sedang berlangsung dengan praktik spiritual yang akan datang. Pasal. Iya, dari konteksnya waktu itu menjelang masa Prapaskah ya. Sehingga salah satu nasihat dia adalah menghubungkan krisis itu dengan praktik atau disiplin spiritual yaitu puasa. Dia pakai metafora seperti prajurit, petani, pelaut, pegulat untuk mengubah puasa dari sekedar kewajiban ritual menjadi satu latihan spiritual yang relevan dan mendesak. Ya, puasa menjadi, coba baca lagi. Menjadi senjata sabit untuk membersihkan jiwa dan latihan untuk melakukan hidup. Ya, secara khusus mendefinisikan ulang puasa secara holistik, bukan hanya pantang daging, tetapi juga puasa dari fitnah, iri hati, dan kemarahan. Biarlah mata, telinga, kaki, dan tangan berpuasa. Nah, itu misalnya di dalam poin 11 ya. Terus analisis. Analisis ini adalah utama dari teologi pastoral Chrysostomos yang selalu membumi dan praktis. Dia tidak menyia-nyiakan krisis. Dia menggunakannya sebagai katalisator untuk memberikan tujuan dan urgensi pada praktik puasa. Puasa bukan lagi sekedar ritual tahunan, tetapi menjadi alat yang krusial untuk bertahan hidup secara spiritual. Jadi fungsinya yang holistik tentang puasa. Melibatkan seluruh anggota tubuh adalah sebuah spiritualitas puasa yang mendalam yang menggeser fokus dari aturan eksternal ke transformasi internal. Iya, jadi cukup panjang ya. Dia bahas tentang pentingnya puasa. Karena apa? Di balik krisis itu, ya, atau di balik masa-masa suram, ada sebuah katalisator yang bisa memberikan kita tujuan dan urgensi untuk meningkatkan latihan-latihan spiritual. Salah satunya puasa. Ya biasanya kalau jemaat atau kita nih mengalami masalah, baru kita kepikiran tentang doa, puasa, dan air mata. Tapi kalau lagi happy, lagi senang, lupa itu semua. Ya kan? Nah, Chrysostom mengerti tentang hal ini, maka dia pakai ini sebagai katalisator. Ya. Nah, ini mumpung nih kita mau melakukan praktik namanya puasa prapaskah. Jadi kita ingat lagi, ya,
apa esensinya atau tujuan dari puasa itu. Bukan hanya berpantang daging atau makanan tertentu, ya. Tapi puasa itu adalah proses pembersihan hati, pikiran, dan jiwa. Ya. Sehingga yang puasa itu bukan cuma mulut, tapi mata, telinga, kaki, dan tangan. Nah, ini tentang makna puasa ya. Kemudian poin 17 sampai 21. Ini sebagai penutupnya. Oke. Coba kita baca ya. Peroratio atau penutup. Poin 17 sampai 21. Coba baca lagi, Elna. Yang sangat spesifik dia tidak meminta perubahan total yang luar biasa, tetapi menetapkan 3 ajaran untuk masa puasa. Iya. 1, tidak berbicara buruk siapapun. 2, tidak menganggap siapapun sebagai musuh. Dan 3, berhenti bersumpah. Ini adalah sebuah strategi pastoral yang jenius dengan memberikan tugas-tugas kecil dan konkret yang memberdayakan jemaat untuk mengambil kendali atas kehidupan spiritual mereka di tengah situasi eksternal yang tidak dapat mereka kendalikan. Iya. Ada 3 hal yang Chrysostom minta dari jemaatnya. Apa itu? Selama masa puasa. Tidak berbicara yang buruk tentang siapapun. Tidak menganggap siapapun musuh. Dan berhenti bersumpah. Ya. Nah, jadi dalam khotbahnya itu selalu ada apa ya, tugas-tugas yang spesifik sebetulnya yang bisa diukur atau dicapai. Oke, 3 hal itu ya. Nah, dalam hal ini juga sama di sini. Fokus kepada apa yang bisa kita ubah. Ya. Oke, nah kita lihat beberapa tema yang penting di sini. Dalam homili 3 ini, coba bacanya. Rahmat, teologi imamat dan pengembalaan yang pertama. Imamat. Ini adalah salah satu refleksi tentang bersahabat dan tanggung jawab seorang imam atau uskup. Iya. Para sejati adalah seorang perantara, seorang bendera, dan seorang yang siap mengorbankan dirinya, yang menempatkan imamat dengan garis suksesi para nabi dan rasul yang memiliki otoritas spiritual bahkan di hadapan penguasa duniawi. Yang kedua, puasa. Sebagai latihan holistik, sesungguhnya yang sempit atau hanya berpantangan kanan, yang mendefinisikan kembali sebagai latihan logistik yang melibatkan seluruh pribadi, adalah mata, telinga, kaki, dan tangan berpuasa. Puasa dari benak, diri, hati, dan kepala jauh penting daripada puasa dari daging. Ini adalah sebuah spiritualitas puasa yang menjalan. Iya. Yang ketiga, Puasa sebagai penyakit komunal, dia secara spesifik menghubungkan dosa pribadi dengan kesehatan seluruh komunitas. Fitnah seseorang tidak hanya merusak individu, tapi juga menyerang kesejahteraan gereja dan menyebabkan nama Tuhan dihujat. Ini memperkuat teologisnya tentang tanggung jawab komunal dan bagaimana dosa satu anggota dapat membahayakan seluruh tubuh. iya. Satu orang, saya contoh aja kasus fitnah, itu bisa membuat satu komunitas itu menjadi terganggu. Ya kan? Atau ada satu orang yang berdosa di situ, itu bisa menyerang kesejahteraan umum dari gereja atau komunitas itu. Nah, ini juga berlaku di komunitas seperti kita di sini. Ya, maka dosa itu bukannya penyakit pribadi, tapi menjadi penyakit komunal, penyakit komunitas. Oke, ini kamu bisa baca nanti di poin 12. Ya, maka Chrysostom itu sangat menekankan pentingnya puasa. Puasa itu bukan cuma makanan,
misalnya soal fitnah, ya, atau iri hati, atau apa lagi nih? Jadi kalau kita baca ini ya, ini kayak menampar kita sebetulnya, ya. Oke, berikutnya hukuman. Hukuman sebagai pedagog dan ini memperkenalkan ide bahwa hukuman atas suatu dosa seringkali ditunda oleh Tuhan untuk memberikan ruang pertobatan. Jika kita tidak bertobat, hukuman itu bisa datang kemudian hari untuk pelanggaran yang tampaknya lebih kecil. Ini adalah sebuah peringatan teologis yang canggih. Jangan pernah meremehkan dosa karena Tuhan tidak melupakannya. Krisis saat ini mungkin merupakan bayaran atas kelalaian sendiri. Iya. Kalau kita nggak bertobat, ya hukuman itu mungkin bisa datang nggak saat ini ya, bisa di kemudian. Walaupun itu pelanggaran nampaknya kecil. Misalnya di poin 20 itu. Ya, makanya jangan meremehkan pelanggaran-pelanggaran yang kita anggap sepele atau kecil. Ya, lama-lama menumpuk jadi besar, nah besar mendatangkan krisis. Ya, contoh misalnya kita buang sampah sembarangan, lama-lama menumpuk, selokan tersumbat, datang hujan jadi banjir kan gitu kan. Dari 1-2 sampah akhirnya jadi banjir besar. Nah itu yang terjadi misalnya kayak dulu itu mana Tanjung Balai itu. Semua selokannya tertutup sampah. Yang buang siapa? Yang ya mereka bertumpuk-tumpuk bertahun-tahun dibuang. Ya, banyak kota-kota begitu. Nah, jangan pernah meremehkan dosa karena Tuhan tidak melupakannya. Ya, krisis saat ini mungkin pembayaran atas kelalaian kita di masa lalu. Oke, maka hukuman itu sebagai satu pedagogi ilahi. Kesimpulannya, tidak menginginkan korupsi kesatuan sebagai seorang gembala Kristen. iya, Dia bergerak jadi menantangkan kepanikan dan mendekonstruksi nilai kehidupan menuju sebuah fase baru. Bangun ketahanan spiritual melalui harapan dan terstruktur dan disiplin praktis. Yang secara ahli menyebabkan harapan duniawi dan surgawi. Berikan jemaahnya alasan untuk percaya pada utusan mereka sambil secara bersama memanggil mereka untuk menjadi utusan doa mereka sendiri. Dengan menghubungkan krisis eksistensial, mereka secara langsung dengan praktik kuasa berpraktek dan memberikan tugas-tugas moral yang konkret. Yang membuat periode penantian yang pasif dan penuh kecemasan menjadi sebuah musim pertumbuhan spiritual yang aktif dan bertujuan. Ini adalah sebuah masterclass dalam teologi pastoral yang berdaya. ya, jadi master class kita adalah bagaimana bisa mengubah periode penantian yang pasif dan penuh kecemasan seperti Antioquia ini ya. Justru di situ menjadi saat musim untuk menanam dan bertumbuh. Ya. Nah, jadi ini salah satu fase yang baru, membangun satu ketahanan spiritual melalui pengharapan yang terstruktur dan disiplin praktis. Ya, jadi kalau di khotbah 1 itu dia bergerak dari kepanikan, lalu mendekonstruksi nilai. Sekarang menuju satu fase yang baru, membangun ketahanan spiritual melalui harapan yang terstruktur dan disiplin praktis. Nah, apa relevannya buat kita ini ya? Coba kita baca, Sofi. Jika khotbah 1 dan 2 adalah tentang apa yang harus dipikirkan dalam krisis. Khotbah 3 adalah tentang apa yang harus dilakukan saat berada di tengah ketidakpastian. iya, Relevansinya bagi dunia modern itu terletak pada 3 pilar utama: model kepemimpinan di masa krisis, definisi praktik spiritual, dan strategi
pemberdayaan komunitas. Oke, peran ganda. Oke, model kepemimpinan ya. Pimpinan di masa krisis, peran kita gembala sebagai perwakilan dan Hmm, di zaman di mana kepercayaan terhadap institusi atau masuk gereja sedang terkikis. Ibu Uskup Parmigianus yang dilukiskan oleh Chrysostomus menawarkan model kepemimpinan yang sangat relevan. Iya, Pemimpin sebagai perwakilan yang berkorban, Chrysostomus memuji Flavianus bukan karena kekuasaannya, tetapi karena kesediaannya untuk berkorban, mengabaikan usia tua, kesehatan yang rapuh, dan kenyamanan pribadi demi utama umatnya. iya. Relevansi kontemporer ini adalah tantangan langsung bagi model kepemimpinan modern yang seringkali berfokus pada Privilege. status dan kenyamanan pribadi. Pemimpin gereja atau CEO adalah pejabat publik yang benar-benar efektif adalah mereka yang terlihat turun tangan. Iya, jadi kalau nanti mau jadi pemimpin lah, ataupun pada jadi pendeta, maka pemimpin yang efektif itu adalah mereka yang nggak cuma terlihat turun tangan ya, tapi benar-benar menanggung risiko dan menempatkan kesejahteraan komunitas di atas kepentingan pribadi. Nah, ini kita bisa melalui si gembala yaitu Flavianus. Ya. Di masa krisis, ya pemimpin itu menunjukkan pengorbanan yang nyata akan mendapatkan kepercayaan dan dia bisa memimpin umatnya melewati badai. Ya. Jadi pemimpin adalah perwakilan yang berkorban. Yang kedua, dia memberikan pengharapan yang realistis. Terus Chrysostomus tidak Tidak kosong, yang membangun harapan dengan dua fondasi. Iya. Pertama, yang rasional pada kemampuan dan Flavianus sebagai negosiator ulang. ulung. Ulang. Dalam poin 3 kedua dan 3. Yang kedua, harapan transenden pada belas kasihan Tuhan yang bekerja melalui proses tersebut. Oke, ada pengharapan. Yang pertama, pengharapan pada kemampuan manusia, Flavianus. Tapi ada pengharapan yang transenden pada belas kasihan Allah. Nah, relevansinya apa buat kita? Terus di tengah lautan diisi informasi dan janji-janji politik yang membuat masyarakat merindukan pemimpin yang dapat memberikan harapan yang beralasan. Pemimpin yang efektif tidak hanya berkata percaya pada saya. Iya, justru banyak sekarang pendeta-pendeta itu kasih janji-janji muluk-muluk. Ya, berpuasalah. Maka kamu nanti dapat pacar yang cantik. Waduh, gawat nih kalau banyak kalian kayak gini. Ya, disinformasi. Ya, berharaplah pada Tuhan. Misalnya gitu. Ya, maka kamu nanti utang-utangmu akan beres. Nah, ini disinformasi nih. Harapan yang harus realistis. Dua, bagaimana realistis? Harapan rasional dan transenden. Oke, nah ini kamu coba lihat apa yang dilakukan Chrysostom. Dia menjelaskan rencana strategis yang jelas. Seperti Flavianus akan ngapain di hadapan Kaisar. Jelas. 1, 2, 3, 4. Tapi secara bersamaan dia memanggil komunitas untuk melakukan bagian mereka. Nah, ini jangan lupa. Ya, berdoa dan bertobat. Nah, sehingga di sini dia menempatkan hasil akhirnya di tangan Tuhan. Jadi pengharapan itu harus selalu seimbang antara kemampuan manusia dengan kerendahan hati spiritual. Ya, begitu juga kita di tempat ini. Kita dituntut punya kompetensi dalam belajar, dalam bekerja, dalam apapun. Kompetensi. Seperti Flavianus. Dia seorang orator yang ulung. Seorang negosiator yang berani dan hebat.
ya, punya strategi atau rencana yang jelas. Tapi sisi lain kita juga harus punya kerendahan hati spiritual. Seperti tadi berdoa dan berpuasa. Sehingga kita tahu hasil akhirnya bukan di tangan kita, tapi di tangan Tuhan. Jadi pengharapan itu menjaga itu. Ya, kita berharap pada kemampuan kita, jelas harapan rasional ini ya, harapan rasional pada kemampuan dan karakter dari Flavianus sebagai negosiator ulung, tapi juga ada pengharapan yang transenden, di mana Tuhan juga bisa bekerja melalui proses atau krisis-krisis yang terjadi. Oke, ini kita dalam hal nanti kalau kamu sebagai pemimpin ya, itulah sebagai pembangun harapan yang realistis. Nah, tapi poin-poin selanjutnya, misalnya seperti poin 7 sampai berapa itu? 16, ini banyak menceritakan tentang di tengah krisis itu, Chrysostom banyak memberikan definisi praktik spiritual, terutama di sini dalam hal puasa. Ya. Sehingga puasa itu bukan cuma puasa yang berpantang daging atau makanan, tapi puasa yang holistik. Ada puasa telinga, puasa mata, puasa mulut. Contoh apa puasa telinga? Berhenti konsumsi gosip, fitnah, ya kan? Atau hoax. Jadi di media sosial itu banyak sekali ya kan. Kita kadang-kadang jadinya malah cari-cari gitu. Ya. Oke, ini berpuasa telinga. Ini disiplin spiritual untuk melindungi kedamaian batin kita. Tapi juga puasa mata. Ini tantangan untuk berhenti melahap konten yang bisa membangkitkan iri hati ya, atau hawa nafsu, pornografi, kemarahan. Oke. Puasa mulut, ini praktik radikal untuk berhenti berbicara buruk tentang orang lain. Fitnah, slander gitu ya. Nah, yang oleh Chrysostom lebih buruk, disebut lebih buruk daripada kanibalisme. Nah, di era cancel culture ini tiba-tiba bisa cancel gitu ya, perundungan cyber, praktik ini jadi benteng pertahanan martabat manusia. Jadi 3 ya, telinga, mata, mulut. Nah, berikutnya, Chrysostom juga menggunakan krisis Antioquia ini sebagai alasan untuk mempraktikkan puasa dengan lebih sungguh-sungguh. Ya, dalam dunia itu ada sense of crisis ya, peka terhadap krisis. Seperti Chrysostom itu menunjukkan, ini kamu krisis nih, nah, maka puasalah lebih sungguh-sungguh. Sehingga di sini puasa itu menjadi bukan sekedar kayak ritual tahunan ya, menjelang Paskah itu ada puasa begitu, tapi akhirnya jadi senjata latihan yang memang mendesak untuk keselamatan mereka. Nah, relevansi bagi kita apa? Ini mengajarkan kita untuk tidak menyanyiakan krisis pribadi. Apakah kamu sedang menghadapi masalah keuangan? Jadikan itu momentum untuk berpuasa dan pengeluaran yang tidak perlu. Dari pengeluaran yang tidak perlu ya. Apakah Anda sedang mengalami konflik hubungan? Jadikan itu kesempatan untuk berpuasa dari ego dan kata-kata yang menyakitkan. Jadi puasa itu nggak harus selalu identik dengan makanan ya. Tapi ada puasa belanja, puasa. Puasa dari pengeluaran yang tidak perlu. Maka kalau kamu misalnya menghadapi masalah keuangan gitu. Kalau kamu menghadapi masalah relasi, ya berarti puasa kata-kata misalnya yang menyakitkan atau puasa mulut ya. Bisa jadi karena keegoan kita atau mulut kita yang menyebabkan konflik. Nah, akhirnya di sini krisis menjadi semacam katalisator ya. Jadi semacam penyaringan gitu, yang memberikan tujuan dan urgensi pada praktik spiritual kita. Jadi praktik spiritual kita itu bukan rutinitas, tapi kemampuan kita, latihan kita untuk menghadapi krisis. Nah, udah ada krisis, tapi nggak diimbangi dengan spiritualitas, kita bisa kolaps gitu. Ya, kalau nggak ada spiritualitas yang kuat, itu kayak rumah tanpa fondasi, itu datang hujan, banjir gitu ya, tumbang, roboh rumahnya. Nah, spiritualitas kita itu adalah seperti fondasinya yang menguatkan atau meneguhkan bangunan rumah kita di tengah-tengah masa krisis.
Jadi krisis, no problem. Tapi itu menguji apakah kamu punya fondasi spiritual yang kuat atau enggak. Ya, banyak orang yang nggak bisa menghadapi krisis, akhirnya dia jalan pintas, bunuh diri misalnya. Ya, ekstrimnya dia bunuh diri. Gitu. Atau ekstrim yang lain, misalnya dia melukai orang lain. Ya, mengebom dan sebagainya. Oke, yang terakhir, ada pemberdayaan komunitas ini, karena Chrysostom itu juga berbicara dalam konteks jemaat di Antioquia. Ya, dalam poin 21 itu dia memberikan 3 tugas yang sepenuhnya ada di dalam kendali mereka. Nah, ini satu aplikasi yang kita perlu perhatikan ketika kita memberikan atau menasihati aplikasi ya. Aplikasi lah ya kalau dalam hal khotbah. Apa yang sepenuhnya di dalam genggaman kita yang kita bisa bicarakan, bisa kita lakukan. Jelas? Ini tidak berbicara buruk tentang siapapun, ini setiap orang bisa kalau dia mau. Ya, ini langkah pertama untuk menyembuhkan perpecahan komunal. Tidak berbicara buruk tentang siapapun. Ini kadang menjadi kebiasaan yang jelek sekali. Secara tidak sadar ataupun sadar kita selalu berbicara, tapi isinya hal-hal yang buruk tentang orang lain. Ya kan? Tapi ketika di hadapan orang itu kita nggak berani dan kita malah memuji dia. Tapi di belakang kita selalu berbicara hal yang buruk. Nah, ini sebetulnya satu bisa menyebabkan apa? Atau bisa menyebabkan perpecahan, penyakit di dalam komunitas. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya, langkah pertama kita sembuhkan tidak berbicara buruk tentang orang lain. Ya, 3 ajaran ini sebagai kayak upeti spiritual lah ya. Tidak menganggap siapapun sebagai musuh. Nah, ini sebuah panggilan untuk rekonsiliasi ya di tengah budaya atau masyarakat kita yang gampang melabeli orang lain sebagai musuh. Ya, tidak setuju, oh ini kamu musuh saya nih, Pak. Ya. Tidak sependapat, ya. Bahkan berbeda baju aja udah dianggap musuh. Ya. Nah, ini gampang sekali kita melabeli orang lain sebagai musuh, walaupun tidak terang-terangan ya. Tapi di dalam hati kita. Dan ketiga, berhenti bersumpah. Ini latihan untuk mengembalikan integritas pada kata-kata kita. Ya, jadi jangan sedikit-sedikit bersumpah. Nah, itu sebetulnya untuk menutupi bahwa kita itu tidak berintegritas. Ya. Nah, Kristus mengajak kita untuk berhenti melakukan itu, tapi mengembalikan integritas pada kata-kata kita. Ya, apa yang kita bisa lakukan? Relevansinya dalam hal kontemporer itu ya perubahan besar dalam sebuah komunitas itu dimulai dari perubahan yang kecil, yang konsisten dari setiap orang. Ya, setiap orang diberi tugas-tugas yang besar sampai yang kecil, tapi mulailah dari menanamkan harapan bahwa tindakan-tindakan kecil dari kesalahan pribadi jika dilakukan secara kolektif, secara bersama maksudnya, maka punya kekuatan untuk mengubah nasib seluruh kota. Nah, ini model perubahan sosial yang memberdayakan dan relevan hingga hari ini. Sehingga kesimpulannya adalah khotbah 3 ini seperti sebuah masterclass dalam pengembalaan di masa penantian. Ya. Relevansinya terletak pada bagaimana kita mengisi krisis itu, kekosongan, ketidakpastian dengan satu tujuan spiritual yang aktif. Jadi tidak pasif, itu tujuan spiritual yang aktif. Ia mengajarkan para pemimpin untuk menjadi perwakilan yang berkorban, mengajarkan jemaat untuk mengubah ritual menjadi disiplin hidup yang holistik, dan memberdayakan setiap orang untuk mengambil kendali atas satu-satunya hal yang benar-benar mereka miliki, ya integritas kita. Ya, di dunia yang bising, terpecah dan cemas, panggilan Kristus untuk berpuasa dari toksis, mempraktikkan rekonsiliasi dan fokus pada perubahan yang kecil itu bisa kita capai
Dan ini akhirnya menjadi satu peta jalan menuju ketahanan dan harapan yang sejati. Jadi bagaimana punya pengharapan yang sejati, ya, bagaimana punya ketahanan dan pengharapan yang sejati, ya mulai mengisi krisis itu, kekosongan itu bukan kekosongan, mengisi krisis itu bukan dengan kekosongan, tapi dengan spiritual yang aktif. Ya, melakukan mulai dari puasa, mempraktikkan rekonsiliasi, dan fokus pada perubahan yang kecil. Nah, sehingga ini bisa menjadi jalan menuju harapan yang sejati. Jadi harapan itu nggak tiba-tiba muncul ya. Di balik itu ada banyak proses yang mesti dijalani. Oke. Sampai di sini dulu kita. Kita minggu depan akan lanjut ke khotbah 4 ya. Dan minggu-minggu selanjutnya kita dapat bahas. Ya kalau nggak selesai ya, ini buku udah sama kalian, ya bisa kalian baca atau pakai pelajari.